pare, karena apa yang baru saja terjadi di dalam dirimu tidak kecil dan itu tidak lewat tanpa arti. Hari ini kamu tidak sedang mendengar kalimat biasa, sebab sesuatu yang selama ini kamu simpan rapat-rapat mulai bergerak di bawah tenangmu. Ada alasan mengapa judul ini memanggilmu dengan keras, dan ada alasan mengapa hati orang yang pernah menertawakanmu justru mulai merasakan jatuhnya sendiri. Kamu tidak datang ke sini untuk hiburan, tetapi untuk pengenalan yang jujur. Dalam beberapa menit ke depan, kamu akan melihat tanda-tanda yang selama ini muncul di sekitarmu. Kamu akan mengenali pola yang membuatmu diam lebih lama dari seharusnya. Kamu akan melihat mengapa jeda itu bukan kegagalan, dan kamu akan mendengar satu penegasan yang mengembalikan nama dirimu. Jangan pergi, karena bagian yang paling dalam baru mulai terbuka. Kamu sudah merasakan hal ini di tubuhmu sebelum kamu bisa menjelaskannya dengan kata-kata. Ada malam ketika kamu berbaring dan langit-langit kamar terasa lebih dekat dari biasanya, seolah udara ikut menahan napas bersamamu. Ada pagi ketika kamu menatap ponsel tanpa membuka pesan, karena di dalam dada ada berat yang tidak mau dijelaskan. Kamu tersenyum di luar, tetapi bahumu membawa hari yang belum selesai dari hari kemarin. Kamu berjalan di rumah yang sama, melewati pintu yang sama, melihat kursi yang sama, tetapi sesuatu dalam dirimu tidak lagi pas dengan suasana lama itu. Ketika kamu duduk di mobil sebelum masuk ke suatu tempat, sering ada sejenak diam yang terlalu jernih untuk disebut kebetulan. Jari-jarimu berhenti di layar, napasmu melambat, dan tubuhmu seperti tahu bahwa tidak semua suara layak dijawab. Itu sebabnya kamu merasa lelah setelah berada di sekitar orang-orang yang dulu terasa biasa. Bukan karena kamu lemah, bukan karena kamu berlebihan. Ada kepekaan yang sedang dibentuk di dalam dirimu, dan kepekaan itu membuatmu sadar ketika sesuatu mulai kehilangan kebenaran. Kadang kamu berkata dalam hati, mengapa ini? Perhatian, kamu harus bersiap sekarang. Saya telah menyiapkan materi eksklusif untuk mereka yang merasa dipisahkan untuk sesuatu yang lebih besar. Tetapi hidup dikelilingi oleh kebisingan, gangguan, dan kelebihan beban mental. Ini adalah perjalanan 30 hari yang akan mengubah hidupmu. Jalan terpandu untuk melindungi pikiranmu dan mempersiapkan diri untuk apa yang akan datang dengan praktik harian fokus, batasan, dan disiplin. Berhentilah bernegosiasi dengan kebisingan. Belajarlah mengidentifikasi gangguan sebelum mereka mengendalikanmu dan perkuat pikiranmu. Juga tersedia dalam versi audio imersif. Lebih dari 10.000 pembaca telah mengubah hidup mereka melalui perjalanan 30 hari. Ribuan orang telah memulai transformasi ini. Orang-orang sepertimu yang lelah hidup dalam kabut. Orang-orang biasa yang memutuskan untuk berhenti menerima kekacauan mental. Manfaatkan penawaran terbatas ini, hanya bulan ini. Akses tautanmu tepat di bawah di bagian atas komentar. Terasa asing sekarang, lalu kamu tetap melanjutkan hari seolah tidak ada apa-apa. Tetapi tubuhmu tidak ikut berpura-pura, dan disitulah kebenaran mulai bicara. Yang sedang terjadi padamu bukan kebetulan yang lewat begitu saja, melainkan tanda yang menuntunmu ke arah yang lebih jelas. Kamu tidak kehilangan arah. Kamu sedang dipisahkan dari kebisingan yang terlalu lama menumpuk di sekelilingmu. Ada kalanya penundaan bukan penolakan, melainkan pembentukan yang sedang bekerja diam-diam di bawah permukaan. Ada kalanya pintu yang tidak terbuka adalah belas kasihan yang belum kamu beri nama. Kamu sedang dipanggil untuk melihat bahwa beberapa ketidaknyamanan justru menandakan sesuatu yang tidak lagi ditugaskan untuk tinggal. Kamu tidak sedang ditinggalkan, kamu sedang dikembalikan. Dan pengembalian itu tidak selalu datang dengan sorak-sorai. Kadang datang sebagai ruang yang terasa kosong agar suara yang benar dapat terdengar kembali. Di dapur, saat kamu mencuci cangkir dengan tangan yang hampir otomatis, kamu mungkin tiba-tiba sadar bahwa percakapan tertentu sudah tidak lagi memberi makan jiwamu.
Di kamar mandi, ketika air jatuh di bahu, kamu mungkin merasakan bahwa doa yang paling jujur justru belum punya bentuk. Ini bukan lagi tempatku, begitu hati sering berkata tanpa berani mengucapkannya. Dan saat hati mulai jujur, langit tidak diam. Langit sedang menyiapkan arah. Malam-malam itu bukan hanya tentang kelelahan, tetapi tentang apa yang tertinggal setelah kelelahan itu menyingkap lapisan palsu. Kamu mungkin pernah duduk diam di tepi ranjang, sambil menatap satu ruangan yang terasa sama dari luar, tetapi berbeda di dalam dada. Ada momen ketika lampu kamar tetap menyala, tetapi rasanya tidak mampu menerangi pertanyaan yang terus mengetuk. Kamu memegang telepon, menimbang apakah akan menjawab, lalu membiarkan layar kembali gelap karena damai terasa lebih penting daripada penjelasan. Itu bukan lari. Itu bukan dingin. Itu bisa jadi cara jiwamu mengatakan bahwa ia sudah terlalu lama hidup dari sisa-sisa. Ketika terlalu banyak hal berjalan seperti biasa, seseorang bisa lupa bahwa hatinya sudah berhenti setuju. Disitulah Tuhan sering bekerja, bukan pada keramaian, tetapi pada ketidakcocokan yang jujur. Ada sesuatu yang sedang bertumbuh dalam diammu, dan pertumbuhan itu membuatmu lebih peka terhadap hal-hal yang dulu kamu toleransi. Kamu mulai melihat bahwa suara keras tidak selalu berarti benar, dan kedekatan lama tidak selalu berarti sehat. Jangan abaikan rasa asing itu, karena rasa asing kadang adalah tanda bahwa hidup lamamu sudah tidak bisa memimpin hidupmu yang baru. Yang terlihat seperti kekosongan, mungkin sebenarnya ruang untuk nafas yang lebih benar. Kamu berbeda bukan karena kamu ingin menjadi berbeda, tetapi karena kamu sudah terlalu sering mendengar apa yang tidak cocok dengan keheninganmu. Ada orang yang menertawakan prosesmu karena mereka hanya melihat hasil yang belum muncul. Ada juga yang menekanmu dengan urgensi palsu, seolah semua yang lambat pasti salah, tetapi kamu tahu tubuhmu tidak selalu berbohong. Dada yang mengencang sebelum kata-kata keluar, tangan yang menunda menjawab, mata yang tiba-tiba lelah setelah banyak menahan, itu semua adalah bahasa yang sedang belajar berbicara. Kamu tidak dilahirkan untuk hidup di bawah tekanan penampilan terus-menerus. Kamu sedang dibawa ke tempat di mana kepekaan bukan kelemahan, melainkan penunjuk arah. Joseph pun pernah berada dalam musim yang tampak seperti penundaan, padahal justru di sana ia dipersiapkan untuk memikul sesuatu yang lebih besar daripada penilaian orang-orang di sekitarnya. Begitu juga kamu yang mungkin lebih sering dipahami setelah waktu berlalu daripada saat kamu sedang bertahan. Itu tidak membuatmu aneh, itu membuatmu bertanggung jawab atas suara yang sedang dipulihkan. Saat kamu mulai menghormati rasa tenangmu sendiri, kamu berhenti memberi kuasa pada kebisingan yang hanya ingin mengukurmu dari luar. Dan disitulah langkah berikutnya mulai terlihat. Yang paling berbahaya bukanlah saat kamu sedang terluka, melainkan saat kamu pura-pura, semuanya biasa saja, padahal batinmu sudah memberi sinyal keras. Jika kamu terus menelan ketidakcocokan itu, lambat laun kamu akan terbiasa hidup dengan noise yang mengikis ketajamanmu. Kamu akan menjawab terlalu cepat, setuju terlalu mudah, dan masuk ke ruang-ruang yang meminta kamu mengecil agar diterima. Kamu tahu rasa itu, rasa ketika hati menegang tetapi mulut tetap berkata baik-baik saja. Kamu tahu bagaimana satu percakapan dapat meninggalkan sisa berat sampai malam. Bagaimana satu pesan dapat membuat napas berubah. Bagaimana satu tatapan dapat menghidupkan ulang luka yang belum selesai. Itu sebabnya diammu bukan sekadar diam. Diammu sedang menyaring. Diammu sedang memisahkan. Diammu sedang mengajarimu bahwa tidak semua yang dekat harus disimpan. Kalau kamu mengabaikan tanda itu, kamu bukan hanya melewatkan pesan, kamu bisa kembali ke lingkaran lama yang sudah tidak punya hidup. Tetapi kalau kamu menghormatinya,
kamu akan melihat bahwa penurunan suara luar justru membuka ruang bagi suara yang selama ini paling pelan. Ada anugerah yang sering datang tanpa ramai. Ada kebenaran yang hanya bisa didengar ketika kamu berhenti membela kebisingan. Dan dari sana kamu mulai mengerti mengapa beberapa penundaan terasa begitu berat. Kalau satu saja dari tanda itu menyentuhmu, kalau ada bagian dari penjelasan ini yang membuat bahumu turun sedikit, tuliskan 888 di komentar. Tulis itu sebagai tanda pengakuan bahwa kamu melihat pola yang sedang dibuka, bukan sebagai angka kosong. 38 itu seperti napas singkat yang berkata, ya, aku menangkapnya, aku tidak menutup mata lagi. Tuliskan 888, lalu kembali kepadaku. Jangan berhenti di gerbang kecil itu, karena di baliknya ada pola yang lebih dalam yang sedang dibongkar pelan-pelan. Yang selama ini terasa seperti tertahan mungkin sebenarnya sedang disusun ulang agar tidak runtuh di tangan yang salah. Dan ketika kamu kembali, kamu akan melihat bahwa bukan hanya keadaanmu yang dibaca, tetapi juga cara kamu bertahan selama ini. Yang sedang dibaca di dalam dirimu bukan sekadar peristiwa luar, melainkan kebiasaan lama yang dulu menyelamatkanmu. Kamu belajar mengecil sebelum masuk ke ruangan agar tidak mengganggu. Kamu belajar menjelaskan diri terlalu banyak agar tidak disalahpahami. Kamu belajar mendahulukan damai orang lain sampai suara batinmu sendiri tinggal menunggu. Itu dulu strategi hidup, dan strategi itu pernah berguna. Tetapi musim yang menuntutmu mengecil kini sedang berakhir, dan kamu mulai merasakan ketegangan antara siapa kamu dulu demi aman dan siapa kamu sekarang demi benar. Saat kamu duduk diam di kendaraan sebelum turun, atau saat kamu berdiri sebentar di ambang pintu rumah, tubuhmu seakan tahu bahwa ada identitas lama yang tidak ingin ditinggalkan. Di kepala, kamu mungkin masih mencari izin. Di dada, kamu sudah lelah menunggu izin yang tidak pernah datang. Tuhan tidak sedang mempermalukan proses itu. Dia sedang menaruh cermin di depannya. Yang terlihat sebagai sifat pemalu mungkin sebenarnya kebiasaan bertahan. Yang terlihat sebagai keheningan mungkin sebenarnya bahasa hati yang tidak mau lagi hidup dari kepura-puraan. Kamu mulai mendengar panggilan yang lebih jujur dari rasa takutmu, dan itu mengubah cara kamu berdiri. Ada pertempuran yang halus di dalam dirimu, dan sering pertempuran itu terjadi tanpa suara. Pikiranmu menjelaskan, tubuhmu bereaksi, dan rohmu menangkap sesuatu yang tidak bisa ditampung oleh logika cepat. Kamu tahu kapan kegelisahan hanya membuatmu berputar, dan kamu juga tahu kapan damai yang turun justru terlalu tenang untuk diabaikan. Kadang kamu menyebut semuanya sebagai biasa, padahal dada terasa sesak dan napas pendek setiap kali topik tertentu muncul. Kadang kamu mengira kamu kurang percaya diri, padahal sebenarnya kamu sedang membaca sesuatu yang belum selesai jelas. Itu sebabnya kamu perlu membedakan rasa panik dari kejelasan batin. Satu membuatmu berlari tanpa arah, yang lain membuatmu diam cukup lama untuk mendengar. Kamu tidak harus menamakan semuanya sebagai krisis, tetapi kamu juga tidak perlu memaksa dirimu tetap nyaman dengan yang sudah jelas menggerusmu. Di sanalah kebijaksanaan tumbuh, bukan dalam reaksi cepat, melainkan dalam kesediaan untuk memeriksa ulang apa yang di dalammu sedang menolak dan apa yang sedang dipulihkan. Mungkin yang kamu sebut kelelahan adalah alam yang jujur. Mungkin yang kamu sebut jarak adalah perlindungan yang sedang bekerja. Dan saat kamu mulai jujur pada perbedaan itu, kamu berhenti menyerahkan kendali kepada ketakutan yang menyamar sebagai kewajaran. Orang-orang dan ruangan tertentu memang dapat terasa menekan bukan karena mereka jahat, melainkan karena mereka tidak lagi selaras dengan arah baru yang sedang dibentuk di dalammu. Ada percakapan yang selalu membuatmu pulang lebih berat.
Ada lingkungan yang menuntut kamu tetap sama agar mereka tidak perlu membaca perubahanmu. Kamu masuk ke sana, lalu kembali dengan pikiran yang melelahkan dan dada yang seperti membawa beban tambahan. Ini tidak selalu berarti kamu harus memutus semua orang. Ini berarti kamu harus belajar membedakan mana yang menguras dan mana yang menumbuhkan. Daud pun pernah dikelilingi oleh penilaian yang tidak melihat masa depan yang sedang dibentuk dalam dirinya. Dan kamu mungkin mengenal rasa itu ketika kemampuanmu dinilai dari hari yang belum selesai. Ketika kamu dipaksa hidup untuk menyenangkan semua orang, batinmu menjadi sumur yang terus dikuras tanpa pernah diisi kembali. Tidak heran jika kamu mulai mencari keheningan lebih sering daripada sebelumnya. Tidak heran jika pintu tertentu terasa berat walau tampak biasa di luar. Itu bukan bukti bahwa kamu kalah. Itu bukti bahwa jiwamu sedang belajar mengenali tekanan yang tidak perlu dipelihara. Dan pengenalan itu adalah awal dari kebebasan yang tenang. Seringkali lawan dari arah yang benar bukan penolakan langsung, melainkan kelelahan yang membungkus dirinya sebagai banyak hal penting. Tugas kecil datang bertumpuk. Urgensi palsu mendorongmu segera menjawab. Perhatianmu dipecah oleh hal-hal yang tampak mendesak tetapi tidak memberi hidup. Di tengah semua itu, suara batinmu semakin sulit terdengar. Kamu tahu pola ini. Saat kamu hampir tenang, sesuatu memanggilmu lagi ke putaran lama. Saat kamu hampir jelas, muncul alasan baru untuk menunda. Saat kamu hampir berani, datang perbandingan yang membuatmu mundur. Itu bukan kebetulan semata. Itu cara kebisingan mencoba mempertahankan wilayahnya. Tetapi kamu tidak lagi harus melayani segala sesuatu yang berteriak paling keras. Kamu bisa berhenti. Kamu bisa duduk, kamu bisa memberi jarak sebentar dari yang hanya ingin mengaburkan langkahmu. Bahkan satu jeda yang jujur bisa mematahkan banyak tekanan. Dan ketika kamu tidak langsung bereaksi, kamu mulai melihat mana beban yang berasal dari tanggung jawab dan mana beban yang berasal dari manipulasi halus. Yang satu membangunmu, yang lain menghabiskanmu. Kamu sedang belajar membedakan keduanya. Dan pembelajaran itu membuatmu lebih kuat dari yang terlihat. Ada momen ketika seseorang berhenti berdebat dengan apa yang sudah jelas di dalam hatinya. Bukan karena semua pertanyaan selesai, tetapi karena perasaan untuk terus menunda mulai kehilangan kuasa. Kamu mungkin sedang berdiri di ambang momen itu sekarang. Ada tempat di dalam dirimu yang tahu kamu tidak bisa terus bersembunyi di balik penjelasan yang nyaman. Ada sesuatu yang sudah terlalu lama kamu tarik-tarik, padahal hatimu sudah tahu kapan waktu untuk melepaskannya. Kamu tidak harus mengangkat suaramu untuk menegaskan kebenaran. Kamu hanya perlu berhenti menukar damai dengan penundaan. Di titik itu, orang lain mungkin masih mengira kamu diam biasa. Padahal di dalam, sesuatu sedang menutup pintu lama dengan tenang. Ini bukan kekalahan. Ini ketegasan yang lahir dari lelah yang disucikan. Saat kamu berhenti bertanya apakah kamu pantas maju, kamu mulai menyadari bahwa masalah utamanya bukan pantas atau tidak, melainkan apakah kamu masih mau tinggal di pola yang sudah selesai. Dan dari situ, gambar besar mulai terbentuk. Ada satu citra yang menjelaskan semua ini dengan lebih dalam daripada banyak kata. Kamu seperti sumur yang pernah ditutup terlalu lama, bukan karena kering, tetapi karena seseorang takut pada kedalamannya. Penutup itu dipasang agar tidak ada yang melihat isi yang sebenarnya tetap hidup di bawahnya. Orang-orang melewati permukaan itu dan mengira tidak ada apa-apa lagi, padahal airnya tidak pernah hilang. Kamu pun mungkin pernah merasa seperti itu, seolah bagian terbaik dari dirimu tertutup oleh musim yang panjang. Ada ember yang tidak diturunkan, ada tali yang dibiarkan berdebu, ada kedalaman yang disangka mati oleh mata yang terlalu cepat menilai.
Tetapi sumur itu mengingat. Ia mengingat hari ketika air masih diambil dengan sabar. Ia mengingat suara yang turun ke dalamnya dan kembali dengan hidup. Ia mengingat bahwa penutup bukan akhir, hanya penahanan sementara. Kamu juga begitu. Ada bagian dalam dirimu yang tidak mati, hanya ditahan. Ada kapasitas yang tidak hilang, hanya tidak dipakai di tempat yang tepat. Saat kamu menyentuh kisah itu, kamu merasakan sesuatu di dada yang seperti ingin menangis, bukan karena sedih saja, tetapi karena dikenal. Kamu tidak perlu menjadi seseorang yang baru untuk menjadi hidup. Kamu perlu membiarkan yang tertutup dibuka pada waktunya. Dan waktu itu tidak datang untuk mempermalukanmu, melainkan untuk membebaskan isi yang telah dijaga diam-diam. Sumur yang ditutup terlalu lama sering memunculkan rasa hening yang aneh di sekitarnya. Dari luar, tanahnya tampak biasa. Dari dalam, ada kedalaman yang menunggu sentuhan yang benar. Begitu juga denganmu. Kamu mungkin tampak baik-baik saja bagi orang yang hanya melihat permukaan. Tetapi ada ruang dalam dirimu yang menunggu diambil airnya kembali. Ada musim ketika kamu belajar hidup dari apa yang tersedia di atas, dari kata-kata yang aman, dari kebiasaan yang tidak menuntutmu jujur penuh. Itu berguna untuk sementara. Tetapi sekarang penutup lama mulai terasa berat. Kamu tidak lagi mau hidup dari permukaan yang dangkal. Kamu mulai merasakan bahwa yang membuatmu lelah bukanlah kedalaman itu sendiri, melainkan penutupan yang tidak sesuai dengan fungsimu. Disinilah tekanan datang dalam bentuk yang tidak selalu terlihat. Orang-orang yang menyuruhmu tetap diam, rasa takut yang berkata jangan terlalu dalam, dan masa lalu yang mengajakmu percaya bahwa aman berarti tertutup. Namun sumur yang sehat tidak dibangun untuk ditinggalkan selamanya. Ia dibangun untuk memberi hidup. Kamu pun tidak diciptakan untuk hanya bertahan di permukaan. Kamu dibentuk untuk memuat yang lebih jernih daripada apa yang biasa disuguhkan oleh rasa takut. Dan ketika kamu sadar akan itu, kamu berhenti memuja penutup hanya karena ia sudah lama ada. Ada bagian dari dirimu yang sudah menunggu suara yang tepat untuk menurunkan tali lagi. Bukan suara yang memaksa, melainkan suara yang mengenali kedalaman tanpa takut pada gelapnya. Dalam musim yang lama, mungkin kamu belajar mematuhi penutup karena itu terasa aman. Kamu tidak ingin jadi bahan omongan. Kamu tidak ingin dihakimi. Kamu tidak ingin mengambil risiko atas sesuatu yang belum kamu pahami sepenuhnya. Itu manusiawi. Tetapi penutup yang dulu melindungi bisa berubah menjadi penghalang ketika musim berganti. Kamu mulai menyadari bahwa yang menahanmu bukan kurangnya isi, melainkan kebiasaan membiarkan rasa takut mengatur kapan kamu boleh mengambil air. Keringat kecil di telapak tangan, napas yang lebih lambat dan jeda sebelum menjawab pesan tertentu, semua menjadi tanda bahwa tubuhmu mengerti perubahan ini lebih cepat dari mulutmu. Itu sebabnya kamu tidak boleh mengecilkan rasa perlu membuka kembali yang tertutup. Tidak semua yang terlambat itu gagal. Ada hal yang memang harus matang di kedalaman agar saat naik ke permukaan ia tidak berubah menjadi beban. Dan kamu sedang dipersiapkan untuk itu. Saat seorang sumur dibuka pada waktunya, orang tidak memuji penutupnya. Mereka bersyukur atas air yang kembali mengalir. Begitu juga dengan hidupmu. Ada luka khusus yang muncul ketika seseorang mengira penutupan itu identitas permanen. Lama-kelamaan, seseorang mulai mencurigai kedalaman sendiri, seolah yang tersembunyi pasti berbahaya. Kamu mungkin pernah merasa begitu saat suara tertentu berkata kamu terlalu lambat, terlalu sensitif, terlalu diam. Tetapi sumur tahu sesuatu yang orang tergesa-gesa sering tidak tahu, yaitu bahwa kedalaman tidak sama dengan bahaya. Kedalaman seringkali adalah tempat penjagaan. Kedalaman menyimpan apa yang belum siap dibagikan kepada tangan yang salah. Kamu tidak perlu malu karena pernah ditahan. Kamu tidak perlu mengolok dirimu sendiri karena pernah menunggu.
Bahkan Yesus pun memilih diam pada momen tertentu ketika kata-kata hanya akan memperpanjang kekacauan, dan di sana diam menjadi bentuk kekuatan, bukan kekalahan. Demikian juga kamu sedang belajar bahwa tidak semua respons harus diberikan pada saat yang pertama. Tidak semua pintu harus dibuka oleh rasa takut kehilangan. Tidak semua orang yang penasaran layak melihat isi sumurmu. Ada kebijaksanaan dalam penundaan yang dipelihara dengan benar. Dan kebijaksanaan itu mulai memisahkan suara yang hanya ingin menilai dari suara yang benar-benar ingin memulihkan. Saat itu terjadi, penutup lama kehilangan otoritasnya. Sekarang pergerakan itu mulai terasa. Bukan gemuruh besar, tetapi perubahan halus yang nyata. Penutup yang lama tidak lagi terasa sebagai akhir, melainkan sebagai benda yang sebentar lagi harus diangkat. Kamu mungkin mulai merasakannya ketika satu percakapan tidak lagi punya kuasa atasmu. Kamu mungkin menyadarinya ketika satu nama yang dulu berat kini hanya lewat tanpa mengguncang seluruh batinmu. Itu tanda bahwa kedalamanmu sedang bersiap mengalir lagi. Air yang lama diam tidak kehilangan kemurniannya hanya karena ditahan. Ia justru menunggu jalur yang tepat agar tidak tercecer di tanah yang tidak menampungnya. Begitu pula denganmu, ada sesuatu yang telah dipelihara dalam diam dan sekarang ia mulai bergerak menuju tempat yang seharusnya. Jangan buru-buru menilai proses ini sebagai terlambat. Yang lama ditutup bisa dibuka dengan hormat dan yang tertahan bisa menjadi aliran yang tenang ketika waktu telah penuh. Di titik ini, kamu sedang berdiri tepat di antara penutup dan pembebasan. Kamu tidak perlu memaksa. Kamu hanya perlu tetap jujur. Karena ketika yang hidup mulai bergerak di dalam sumur, kamu akan tahu bahwa musim lama tidak berkuasa lagi. Dan gerakan itu akan membawa kita ke pengakuan yang lebih lembut, lebih dekat, dan lebih praktis. Jika gambar sumur yang tertutup itu sedang berbicara kepadamu, tuliskan "aku melihat ini" di komentar. Tulis itu sebagai pengakuan bahwa kamu tidak lagi berpura-pura tidak memahami apa yang sedang dibuka. Kalimat pendek itu adalah cara kamu menempatkan tanda pada momen ketika kedalamanmu dikenali. Bukan sebagai pertunjukan, melainkan sebagai kesaksian kecil yang jujur. Tuliskan "aku melihat ini", lalu kembali kepadaku. Jangan berhenti pada pengakuan awal. Karena yang bergerak di bawah penutup ini sedang mengantar kamu ke tempat yang lebih jernih. Saat kamu kembali, kamu akan melihat bahwa pengenalan ini tidak berhenti di rasa, tetapi menjadi arah. Apa yang selama ini kamu kira sebagai kelemahan, sebenarnya adalah sejarah kesabaran yang panjang. Kamu belajar diam bukan karena tidak punya suara, tetapi karena pernah terlalu sering disalahpahami ketika bersuara. Kamu belajar menunda bukan karena tidak mampu, tetapi karena ingin menjaga sesuatu yang penting agar tidak dirusak oleh waktu yang belum tepat. Ada musim ketika penutup memang diperlukan, dan ada musim ketika penutup menjadi beban. Kamu sedang keluar dari musim pertama dan memasuki musim kedua. Lalu mungkin itulah sebabnya segala sesuatu terasa lebih sensitif dari biasanya. Di rumah, di meja makan, di tempat kerja, bahkan saat mendengarkan percakapan biasa, kamu merasakan bahwa ada sesuatu yang berbeda. Bukan dunia yang tiba-tiba berubah seluruhnya. Ini kamu yang mulai mendengar lebih dalam. Kedalaman itu tidak mengutukmu. Kedalaman itu sedang menyelamatkanmu dari hidup dangkal yang memaksa hati terus menyesuaikan diri dengan tekanan. Saat kamu melihat bahwa penutup lama bukan rumah, kamu berhenti memuja apa yang hanya melindungi sementara. Kamu mulai merindukan aliran yang hidup, bukan kebisingan yang terlihat ramai. Itulah awal pergeseran yang paling penting. Ketika orang menertawakanmu, sering kali mereka sebenarnya sedang bereaksi terhadap sesuatu yang tidak mereka mengerti, bukan terhadap nilai sejatinya. Mereka melihat penundaan dan menyebutnya kehilangan.
Mereka melihat diam dan menyebutnya tidak punya jawaban. Mereka melihatmu belum memamerkan hasil, lalu mengira kamu tidak sedang dibentuk. Tetapi sumur yang baik tidak perlu membuktikan dirinya kepada tanah di sekitarnya. Ia hanya perlu tetap menyimpan air sampai orang yang tepat datang untuk menimba. Itu sebabnya kamu tidak harus marah pada semua suara yang salah. Kamu hanya perlu berhenti membiarkan suara itu menulis identitasmu. Saat penutup mulai longgar, kamu akan tahu bahwa penghinaan tidak pernah memiliki kata terakhir. Yang punya kata terakhir adalah apa yang tetap hidup di kedalaman walau tak terlihat. Dan hidup yang disimpan dengan benar akan kembali bersuara pada waktunya. Kamu tidak sedang didefinisikan oleh orang yang tertawa. Kamu sedang dipanggil oleh sumber yang lebih dalam daripada ejekan. Itu sebabnya ketika air mulai tampak lagi, yang berubah bukan hanya keadaan, melainkan cara kamu melihat dirimu sendiri. Kamu tidak lagi harus mengecil demi memudahkan orang lain. Penutup yang lama mengajarkanmu bertahan, tetapi musim baru mengajarimu menerima aliran. Itu perubahan besar, dan perubahan besar selalu terasa lebih sunyi daripada yang dibayangkan orang. Kamu mungkin masih menjalani hari yang sama, tetapi di dalam tubuhmu ada kesadaran baru bahwa tidak semua kebisuan harus diisi oleh ketakutan. Tidak semua jeda berarti penolakan. Tidak semua lambat berarti terlambat. Ada kebijaksanaan yang sedang pulang ke tempatnya. Ada air yang sedang diizinkan bergerak. Ada identitas yang tidak lagi rela hidup tertutup oleh suara yang menilai dari atas tanah. Karena itu, jaga apa yang sedang terbuka dalam dirimu. Jangan buru-buru menutupnya lagi hanya karena orang lain belum mengerti yang hidup di kedalamanmu tidak dibangkitkan untuk disembunyikan selamanya. Ia dibangkitkan untuk menguatkan langkahmu, menenangkan napasmu, dan mengembalikan rasa percaya yang dulu hampir habis. Dan saat kamu mulai menghormati gerakan kecil itu, kamu memasuki ruang keputusan yang lebih tenang. Sekarang kamu mulai melihat bahwa keputusanmu bukan tentang menjadi keras, melainkan tentang berhenti membiarkan suara lama mengatur aliran yang baru. Kamu bisa duduk di tepi ranjang dan tidak lagi merasa harus menjelaskan kenapa hatimu berubah. Kamu bisa memegang telepon tanpa langsung menjawab setiap tekanan yang masuk. Kamu bisa berjalan melalui ruangan lama sambil tahu bahwa kamu tidak lagi dituntut menjadi versi yang sama seperti dulu. Itu bukan pemberontakan, itu stewardship. Kamu menjaga apa yang telah dipulihkan. Kamu menghormati apa yang dulu ditutup agar tidak rusak. Dalam bahasa yang lebih dalam, kamu sedang berkata bahwa sumurmu bukan milik rasa malu, melainkan milik hidup yang layak diambil pada waktunya. Satu keputusan tenang di tangan yang jujur lebih kuat daripada 1000 penjelasan kepada orang yang belum siap mendengar. Kamu tidak perlu memaksa pembuktian. Kamu hanya perlu setia pada aliran yang benar. Dan kesetiaan kecil semacam itu sering menjadi awal dari kebebasan yang besar. Di sini, tanggung jawabmu bukan berteriak, tetapi menjaga pintu tetap selaras dengan musim. Jika sesuatu dalam pesan ini membenarkan apa yang rohmu sudah tahu, biarkan suka yang kamu beri menjadi amin tanpa kata. Bukan sebagai ukuran, bukan hoax. Perhatian, kamu harus bersiap. Sekarang, saya telah menyiapkan materi eksklusif untuk mereka yang merasa dipisahkan untuk sesuatu yang lebih besar, tetapi hidup dikelilingi oleh kebisingan, gangguan, dan kelebihan beban mental. Ini adalah perjalanan 30 hari yang akan mengubah hidupmu. Jalan terpandu untuk melindungi pikiranmu dan mempersiapkan diri untuk apa yang akan datang dengan praktik harian fokus, batasan, dan disiplin. Berhentilah bernegosiasi dengan kebisingan. Belajarlah mengidentifikasi gangguan sebelum mereka mengendalikanmu dan perkuat pikiranmu. Juga tersedia dalam versi audio imersif. Lebih dari 10.000 pembaca telah mengubah hidup mereka melalui perjalanan 30 hari.
Ribuan orang telah memulai transformasi ini. Orang-orang sepertimu yang lelah hidup dalam kabut. Orang-orang biasa yang memutuskan untuk berhenti menerima kekacauan mental. Manfaatkan penawaran terbatas ini hanya bulan ini. Akses tautanmu tepat di bawah di bagian atas komentar.